Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala alladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayyuhas salikuna ila tariqillah, para perambah jalan Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Kusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki gangsar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita hari ini berada pada hari Tarwiyah. Besok hari Arafah dan lusa kita berhari raya. Sebagian ada yang mengikuti pola yang di Makkah. Tarwiyahnya kemarin, Arafahnya sekarang, besok berhari raya. Perbedaan ini memang selalu terjadi di masyarakat kita, terutama berkaitan dengan persoalan furu', persoalan fikih. Niki sampun dadosaken kita kemudian bingung. Jadi kalau wingi enten sing takon nek kula riyayane melok Kemis ya tarwiyahe Selasa, Arafahe Rebo. Lek kepengin melok di Mekah ya nang Mekah gitu ya. Jadi lek kepengin melok di Mekah ya nang Mekah. Kemudian persoalan yang kedua, kula niki melok riyaya kaya di negara Indonesia. Dina Kemis kula pun titip kurban dan panitia dibeleh dina Rebo. Nggih sampean tarik gitu ya. Napa soale perintahe kan fasolli li rabbika wanhar. Salat baru berkurban. Bukan berkurban dulu baru sholat gitu. Jadi itu bukan ayatnya wanhar fasolli gitu. Jadi tidak begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membicarakan tentang ikhlas. Ikhlas niku kondisi batin. Jadi kondisi batin seorang muslim ya, yang mereka dituntut untuk selalu memiliki kesucian hati, bahwa di dalam hatinya itu tidak ada lain kecuali Allah. Jadi tidak ada lain kecuali
Allah. Makanya zikir memperbanyak menyebut asma ismul zat menika Allah. Jadi menyebut ismul zat Allah. Kalau di dalam hatinya itu penuh dengan ismul zat, maka semua akan mudah untuk mencapai pada tingkat berikutnya, yakni tingkat as-sidqu, kemudian tingkat tuma'ninah. Jadi tingkat as-sidqu dan tingkat tuma'ninah. Kita buka halaman 298. Alinea yang keempat. Alinea yang ketiga. Dunun al-Misri mengatakan ada 3 alamat yang menunjukkan keikhlasan seseorang. Ada tanda-tanda. Niki lek umpamane Kanjeng Nabi dialog karo sahabat, apa ya, bagaimana keadaanmu? Keadaan kula tetap iman secara benar. Mesti ditakoni, apa tandane iman sing benar gitu. Nah, ikhlas itu juga begitu. Kalau dia menjawab dengan jawaban ikhlas, maka apa tandane wong ikhlas sing bener iku? Nah, ini digambarkan oleh Dunun al-Misri. Dia mengatakan ada 3 tanda, 3 alamat yang menunjukkan keikhlasan seseorang, yaitu ketiadaan perbedaan antara pujian dan celaan. Jadi le dheweke niku dipuji karo wong, dilem karo wong, utawa dicacat karo wong, padha ae. Ya. Tapi lek kita niki dipuji seneng, tapi lek dicacat kok gak seneng, iku berarti durung ikhlas. Jadi ngukuri ngoten dirose Dunun al-Misri. Kemudian lupa memandang amal perbuatannya di dalam amal perbuatannya sendiri. Ya. Jadi dia melupakan, ya. Jadi dia melupakan perbuatannya di dalam perbuatannya sendiri. Koyok-koyok ora tahu berbuat. Gitu. Nah, biasanya kula jenengan iki mulai muncul gak ikhlas, iku lek eling karo perbuatannya yang lalu. Apa maneh berkaitan dengan manusia. Apa ngaruh Gusti Allah mawon nggih ngoten. Jadi karo Gusti Allah perkara janjine sapa wong sing taat, apa maneh ibadah, salat duha, engko rezekine akeh. Ternyata rezekine gak mudun-mudun. Iki berarti mulai nang Gusti Allah. Jarine lek salat duha rezekine akeh. Lah kok pancet ae. Nah, ini dia melupakan mengingat selalu perbuatannya gitu. Jadi dia selalu mengingat perbuatannya. Jadi kaya-kaya tandang, kaya-kaya lali karo apa sing ditandangi. Kemudian yang ketiga, dia lupa menuntut pahala atas amal perbuatannya di kampung akhirat. Jadi lebih amali niku kepingin oleh ganjaran, niki besok di akhirat lali deh. Wis gak mikir perkara ganjaran, wis apa jare Gusti Allah. Jadi makanya ikhlas itu bersih dari segala hal. Nah, lek wis atine iku isine namung Gusti Allah, on liyane gak iso mlebu ning jerone ati. Pasti semua itu dikembalikan kepada Allah. Mengapa kok
bisa liyane ya karena ada sesuatu yang masuk di hati seseorang. Iku pandangane Dunun Al-Misri. Abu Usman Al-Maghribi mengatakan, ikhlas adalah ketiadaan bagian atas suatu hal bagi dirinya. Jadi ikhlas iku wong sing tidak memperhatikan bagian bagi dirinya. Ya. Kaya-kaya wis gak butuh apa-apa. Jadi umpamane kok ana wong kurban. Ya. Lah kurban itu kan dia boleh mengambil. Karo panitia lali gak dibagi. Kaya-kaya dhek gak kurban. Itu. Wong ikhlas diculno, brung. Jadi mboten eling ngilingi apa sing tahu ditokno. Nah sing kathah kan mboten ngoten. Barang menit ditakokno lho aku mang wingi gak dikirimi bagianku. Nah, iki tandane ora ikhlas gitu ya. Jadi memang ikhlas itu paling angel kalau wingi sampun kula terangaken ya. Itu adalah ikhlas orang-orang kebanyakan. Jadi ikhlasi wong awam niku wonten mriki. Wong awam ya. Jadi ikhlasi wong awam niku ikhlase biasae ya aku tandang ya bagiono gitu ya. Jadi apa maneh panitia gak dibagi umpamane ikhlasi wong awam kok ya aku tandang ya mesti oleh bagian. Lek ora oleh bagian nuntut gitu. Kula nanti wis entek oleh 3 dina ana wong teko njaluk biasa oleh bagian gak dibagi. Akhirnya bendarane kula kontak tuku di pasar ya. Iku lali. Lali terus apa ya. Ya. Jadi itu ikhlasnya orang awam ya. Nah, kalau ikhlasnya orang-orang khusus adalah apa yang terjatuh atau tertumpah pada mereka bukan yang bersama mereka. Jadi apa yang terjatuh dan apa yang tertumpah ya terlimpah pada mereka bukan yang bersama mereka. Jadi apa yang kembali pada dirinya itu bukan pada dirinya, gak saat itu meneh. Gitu. Lah itu berarti ganjaran. Jadi lek ngoten wong khawas niku si ono harapan ganjaran itu. Jadi karena tidak memerlukan pengembalian saat itu, ya wis meneh-meneh dijoli. Gitu. Makanya kalau wingi kula enten kula critakaken enten sengketa omahe lho tanahe ciut gegeran ya. Ya akhirnya kula ngetenaken wis ngenteni di akhirat mari wakafno wong cilik ae kok gitu ya. Lah niku nggih mara meneng kabeh lah. Mestine oleh dhuwit mbok 10 juta ya pira, tapi gak sida oleh dhuwit soalé lan niku wau ya dikongkon makafno. Lah mindah dari posisi awam menuju khawas niku nggih sak repotan gitu ya. Dadi ngoten niku kan mindahno mestine oleh duit tapi mboten oleh duit, oleh ganjaran. Nah itu mesti merubah naik itu satu hal yang tidak mudah itu. Nah, jadi bukan yang bersama mereka. Karena itu dari mereka muncul ketaatan dan mereka sendiri ya terpisah dari ketaatan itu sendiri. Jadi orang yang sudah seperti ini ya dari ketaatan itu tidak memunculkan ganjaran, tapi dia akan mendapatkan yang lain. Nah, itu tingkatannya tinggi. Wis gak usah repot wis, iku diatur Gusti Allah. Engko dijoli le awakmu ikhlas.
Mereka tidak memandang dan memperhitungkan ya ketaatan yang terlimpahkan kepada dirinya ya. Jadi dia tidak memperhitungkan itu. Gak usah risiko apa jari Gusti Allah ya. Demikian ini merupakan ikhlas kelompok orang-orang khawas dari tingkatan yang lebih tinggi. Jadi di sini ya. Jadi orang yang tingkatannya khawasul khawas ya. Cuma pancen dadi wong sing munggah kelas niku angel gitu ya. Jadi angel munggah kelas niku ya. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Jadi kita ngaji niki kan ngaji risalah Kusyairiyah itu ngaji untuk mengunggahno kelas. Biasanya kelas bulet nek kelas 1 ae ya apa carane munggah kelas loro. Golek wis kelas loro ya apa carane bisa munggah kelas 3 gitu ya. Kelas tertinggi gitu ya. Lah niku nggih pancen angel sing kathah niku lek ana wong niku nyumbang mari ngono ngrundel gitu ya. Iku sing akeh iku gak ikhlas gitu. Makane jarene Imam Al-Ghazali kalau wingi kula sampaikan bilih annasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna fi khatarin adzim gitu. Jadi menungso iku kabeh rusak sing duweni ilmu. Lah sing duweni ilmu kabeh rusak kejaba sing ngamalno ilmune. Lah sing ngamalno ilmune kabeh rusak kejaba sing ikhlas. Lah sing ikhlas dalam bahaya besar itu. Jadi sing ikhlas itu kok godane akeh itu ya. Jadi wal mukhlisuna fi khatarin adim itu apa yang diungkapkan oleh Al-Ghazali. Kemudian pada alinea yang terakhir pada halaman itu Abu Bakar Ad-Daqqaq mengatakan kekurangan setiap orang yang ikhlas dalam keikhlasannya adalah kebiasaan melihat keikhlasannya. Jadi kekurangannya wong sing ikhlas itu selalu ndelok ikhlasi. Jadi kekurangannya wong niku ndelok ikhlasi gitu ya. Dia selalu memandang, makanya yang bagus ikhlas itu ya wis ambil perbuatannya gak perlu kate dia angen-angen. Wis mari gitu ya. Wis apa jare Gusti Allah gitu. Lek kate mandeng sing biyen ceritane tambah dawa gitu ya. Jadi ceritane tambah dawa. Makane ngaji ilmu niki kan ya. Jadi ngaji ilmu sing ilmu tingkat tinggi. Makanya kalau wingi kula niku maca Indonesia ini kan ada program mengikuti program PBB, yakni program literasi. Literasi itu suka membaca. Nah, ternyata menurut catatan PBB negara kita niki gagal program literasi. Jadi mendorong masyarakat suka membaca. Nah itu gagal. Ya karena apa? Ternyata di media sosial yang beredar tentang hoax itu banyak. Jadi berita-berita bohong itu wakeh. Itu dianggap ketidakberhasilan. Nah, karena apa? Sesuatu yang hoax itu adalah sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Wong apik lho dadi elek. Wong tandang dadi ora tandang. Pokoknya itu banyak beredar. Apa maneh tahun 2023 menjelang 2024. Soalnya kata ono pilpres gitu ya. Nah itu beredar dianggap oleh PBB ketidakberhasilan. Padahal maksud literasi itu adalah ya,
Jadi literasi itu kongkon moco menggunakan pemahaman tentang Iqra. Lah bukan utlu ma'uhiyah. Jadi utlu itu moco, Iqra nggih moco. Tapi bedane lek Iqra iku mocone secara mendalam. Jadi mendalam. Lah lek maca biasa nggih utlu ma'uhiyah. Ya, waca napa sing diwahyuhna marang awakmu. Jadi mek ngoten tok, mek kulile tok. Tapi lek Iqra niku sampai mendalam. Jadi roh rahasiane apa yang dibaca, kandungannya itu dia baca. Maca Quran yoro terjemahe, yoro maknane, yoro bisa menghayatinya, kemudian bisa mengamalkannya. Gitu. Jadi tahapannya niki. Makanya oleh Kanjeng Nabi itu ditakoni, Iqra ma'ana biqori. Iqra, bacalah. Ma'ana biqori. Saya tidak bisa membaca. Loh, lengono Nabi ini wong Islam itu buta huruf. Gitu. Nah, itu pandangannya wong Barat untuk membuat Islamofobia. Padahal mboten maksudnya Iqra niku membaca dengan mendalam. Gitu. Jadi moco ndelok sesuatu bacaan, tapi dia tahu kandungannya. Lah itulah yang dikatakan ya sebagai kalau dalam hadis itu siapa yang paling berhak menjadi imam di antara kita, qurra'ukum. Jadi qurra'ukum wong sing paling apik wacane di antara kamu. Lah qurra niku sinten? Afqahukum. Jadi afqah luwe faqih ya baca ya kandungane. Jadi ro bacaane, ro terjemahane, ya ro maknane. Itulah ilmu makna ya. Makna itu duduk terjemah. Jadi makna itu apa yang terkandung. Lah itu hanya bisa untuk membaca secara mendalam. Niku ngajine kitab Sirrul Asrar. Jadi kitab Sirrul Asrar niku kitab rahasianya rahasia. Mungkin lek pun mari niki mawon. Iya. Maca kitab Sirrul Asrar. Iya. Tapi iki pirang tahun niki siang. Ya. Jadi mendalam, lalek utlu itu hanya membaca. Nah, makanya gerakan membaca itu diperlukan itu sampai tingkat Iqra mendalami, kemudian sampai menghayati ya jadi menghayati, kemudian dia bisa mengamalkan berdasarkan apa yang dibaca. Jadi tidak akhirnya yang muncul itu hoax ya. Jadi berita tidak benar itu, tidak berdasarkan fakta itu ya. Jadi ini berarti kegagalan ya, sama dengan pendidikan pembangunan SDM unggul. Nah, ternyata juga tidak berhasil di negara kita itu. Jadi tidak berhasil. Mengapa? Karena pendidikannya itu ketika dia itu sudah berpendidikan, dia dianggap punya nilai sekian dalam kaitannya dengan teori apa yang akan dilakukan. Ya. Ternyata dia tidak sampai ke sana gitu. Jadi makanya kula nek guyon karo kanca-kanca, kita niki wong NU wis pinter nyedak menungso pinter. Tapi durung pinter memanfaatkan arek sing pinter. Nah, ini kita lemah. Berarti itu apa? Yaitu kegagalan pembangunan SDM gitu. Nah, dengan begitu maka untuk mewujudkan ini tidak bisa tidak, yaitu dengan istiqomah untuk mencapai, jadi istiqomah untuk mencapai ikhlas. Jadi istiqomah untuk mencapai ikhlas.
Dia menggugurkan penglihatan keikhlasannya pada keikhlasannya. Jadi ketika dia itu sudah ikhlas, ya tetap harus diposisikan seperti itu. Ojo nganti berubah, gitu. Ojo nganti berubah. Sehingga dia menjadi orang yang diikhlaskan atau dimumikan, bukan orang yang ikhlas atau berusaha mensucikan diri. Yang pertama berarti objek yang subjek, dan yang kedua subjek yang objek. Ini maksudnya penerbit. Jadi yang dimaksudkan begini, bahwa setiap orang ketika mereka berbuat koyo dianggap koyo ora tahu berbuat. Jadi koyo ora tahu berbuat. Makanya lek bahasa Indonesia kita mengeluarkan tangan dengan tangan kanan, tapi tangan kiri tidak tahu. Niki jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, satu hal yang memang susah itu ya, keikhlasan itu. Makanya enten dialog bahwa kalau wingi Nabi Muhammad takon dumateng malaikat Jibril, wajah Jibril, apa itu ikhlas? Jibril nggih mboten jawab. Ikhlas saya tak tanya kepada Allah. Begitu tanya kepada Allah, Jibril, barulah dia tahu bahwa ikhlas itu akan saya berikan kepada hambaku yang aku cintai. Jadi nilai ngoten nggih. Ikhlas itu ya sesuatu yang langsung berhubungan dengan Allah, gitu ya. Jadi langsung berhubungan dengan Allah, gitu. Jadi diberikan kepada orang yang dicintai. Lah berapa orang yang dicintai? Kalau ya jamaah masjid wong 500, ono enggak sing dicintai karo Gusti Allah? Ada. Ya mbok satu, mbok dua. Makanya kalau dalam dunia toriko sing nate kula jelasaken, Syekh Surawardi niku mencetuskan toriko Surawardiyah. Lah amalan yang paling utama ya di samping membaca Allah lan la ilaha illallah, mari sholat, mari ibadah niku langsung salaman. Tapi saben wong sing ahli ibadah, wong lanang, wong wedok niku disalami. Lah karena apa? Karena cuma kalau dia nyalami mboten mek salaman tok, wajahe mengo mboten kudu madhep. Karena di antara hamba Allah itu ada yang diberi cahaya di antara mereka. Bila Anda menatapnya, ya jadi bila Anda menatap wajahnya, maka Anda akan terimbas dengan cahaya itu. Ya. Jadi sehingga kamu ikut bercahaya. Nah, siapa di antara mereka yang bercahaya kita tidak tahu. Karena yang bercahaya itu adalah orang yang diparingi ikhlas niku wau, ya. Jadi sing diparingi ikhlas, ya. Jadi kalau sudah sampai di sini, ini harus selalu kita ucapkan bahwa kita ini minta kepada Allah, ya. Jadi minta kepada Allah, ya. Jadi dengan begitu maka dia akan diberi keikhlasan bahwa dia beramal itu ya wis gak ono beban. Jadi kalau kita ini kan kesuksesan orang belajar matematika, ya kesuksesan, ya itu sembarang mesti dihitung, ya. Tapi lek wong sing wis ikhlas, matematikanya dibuat, gitu. Ya napa? Dadi lek umpamane kaya contone bulan besar. Lah iki mestine kan kurban. Duwike ana 5 juta. Iki melok kurban apa ora? Mulai dikurbano regane wedhus 4 juta, duwike kari 1 juta. Lah iki kula jenengan wis kadung pinter matematika, malah dihitung duwike gitu ya. Lah wong sing gak masih pinter matematika tapi gak ngitung,
nggih ditokno sapa jare Gusti Allah titik. Nah kula jenengan iki penggaweane pancene ahli ngitung gitu ya. Jadi apa selalu dihitung. Iki golek pensiunan oleh 4 juta iku wis tanggal yamine dikekno gawe kurban. Nah akhirnya engko malih 10 dino bakal ya apa gitu. Nah itu selalu akan terjadi pada diri kita. Soalnya wis kadung pinter ngitung gitu. Makanya kalau nanti ditakoni bagaimana itu sekarang kok banyak partai politik gitu ya. Partai politik itu di Amerika ya mek loro. Tapi di Indonesia itu pokoknya daftar memenuhi syarat oleh. Jadi LDE di partai itu tidak berhasil menjadi ketua umum, dia akan mendirikan partai sendiri. Nah begitu mendirikan partai sendiri, kula ditakoni, napa kok saged ngoten itu? Ya karena itu keberhasilan latihan kepemimpinan. Ya. Jadi niku keberhasilan latihan kepemimpinan. Dikono gak iso dadi pemimpin ngedekno dhewe, gitu. Akhirnya dadine negara gak maju-maju soalnya bulet kok diisor ae, gitu ya. Nah, jamaah yang dipun muliakan dening Allah. Jadi kalau begitu ikhlas itu ya memang harus kita usahakan, njaluk ya. Tapi iku peparinge Gusti Allah. Supaya ya napa tanda-tanda ingkang dipun gambaraken kala wau itu ketika kita beramal kaya ora beramal. Ya, jadi kaya ora tahu beramal. Tapi yang jenenge menungso ya. Apa maneh pegawai negeri kate munggah pangkat riwayat hidup lah iki mesti diceritakno riwayat hidup tahun sakmene nganti tahun sakmene dadi iki tahun sakmene dadi iki gitu. Karena atasannya akan mempertimbangkan dia itu menjadi seorang yang layak untuk naik pangkat apa tidak gitu. Jadi ketika kula dadi pegawai negeri ku sampai kula nek iki ya apa kaya ngene karepe gak diceritakno lah aturane kudu nyeritakno gitu. Ya wis pokoke diceritakno sapa jare ngono gitu. Nah niki berkaitan dengan persoalan ikhlas. Sahal bin Abdullah At-Tusturi berkata, tidak ada yang mengetahui riya selain orang yang ikhlas. Jadi wong niku lek wis ikhlas iku ro riya. Riya niku suka pamere awake dhewe gitu. Jadi suka pamer. Lah manungsa niku secara ya tingkat awam iku mesti seneng pamer ya. Jadi pamer klambine anyar. Golek ga ono sing ngelem klambimu kok ketok anyar ngono bagus regane pira dikandakno. Ya apa klambiku apik ta ora gitu ya. Jadi niku selalu ngoten niku. Jadi selalu ngoten. Iku orang awam. Tapi lek wis tingkatane khawas, ya wis badi lem, badi celo wis padha ae gitu ya. Jadi ikhlas ngoten. Makanya enten cerita yang viral dan itu ada di dalam kitab ini yang kemudian dimasukkan menjadi apa di TikTok gitu ya. Itu tentang seorang yang dia tidak pergi haji ya, di omah tetap melayani dandani sepatu tukang sul. Tapi ketika terjadi dialog di Mekah, ada seorang ulama, semua orang yang haji ini ya, yang diterima amalnya itu hanya dia. Padahal dia gak lunga kaji gitu. Lho kok iso gak lunga kaji kok. Lah itulah akhirnya menjadi penyebab semua orang itu yang haji pada saat itu diterima kabeh haji ini gitu. Karena oleh tiyang niki bape dheweke ketika mau pergi haji kok di dalan ketok ana ya nek versine kitab niki ketok ana wong wedok mbubuti ulune pitik diparani. Ola apa sampean?
kula niki mbubuti wulune pete. Ate digawe apa? Nggih dimakan. Niki halal kangge kula, tapi haram kanggo jenengan. Loh kok bisa begitu? Lah ini halal bagi saya itu karena saya 5 hari dengan anak-anak saya belum makan. Akhirnya gini kuahu terus duit celengane tukang sul sepatu ya sebanyak 300 dirham yang diperkirakan sudah cukup untuk pergi haji. Niku dikekno kabeh. Ya, pun niki sampean damel usaha supaya sampean mboten selalu kekurangan. Loh, pada musim haji wong niki ditemoni karo wong akeh. Ya, sehingga banyak orang menceritakan bahwa dia itu pergi haji, padahal dia tetap ngesul sepatu. Gitu. Ketika ditakoni jawabannya ngoten. Gitu. Nah itulah akhirnya malaikat menyampaikan dalam dialognya ketika ada seorang ulama itu bermimpi, ya sebab wong iki kabeh wong lunga kaji amale diterima. Gitu. Jadi kabeh wong sing lunga kaji pada saat itu hajine diterima. Jadi karena ada satu orang saja yang dia ikhlas memberikan biaya haji pada orang lain itu. Makanya enten ten Malang niki nggih ngoten. Ana wong gak lunga kaji tapi saben mulai lunga kaji ku cerita kula ketemu si A niki ten Mekah, kula ketemu si A niki ten Mekah, padahal dheweke mboten lunga kaji. Lah itu karena siapa yang menghajikan? Malaikat. Karena amalnya yang tertentu itu yang bisa menjadikan dia dinyatakan seperti seorang yang menunaikan ibadah haji. Nah, Sahal bin Abdullah At-Tusturi mengatakan tidak ada yang mengetahuinya selain orang yang ikhlas. Jadi yang mengetahui riya dirinya kecuali orang yang ikhlas. Abu Sa'id mengatakan riya orang-orang yang ahli makrifat lebih utama daripada ikhlas para murid. Ya. Jadi riya wong tingkatane makrifat, jadi tingkatane wonten mriki. Ini kan tingkatan khawasul khawas. Riya ya. Itu luwih bagus timbangane ikhlase wong sing tingkatane murid gitu. Jadi murid itu di sini posisinya pada tingkat jenjang makom thariqah wonten mriki. Jadi dikatakan orang yang tingkatane khawasul khawas niku lek riya niku luwih bagus timbangane ikhlase wong tingkat murid gitu. Dunun Al-Misri mengatakan ikhlas adalah apa yang dipelihara dari permusuhan yang merusak. Ya. Jadi orang itu kan selalu ndek kene niki perang. Cerita ta ora. Gak iso wong itu gak menceritakan apa yang pernah terjadi. Dan apa yang diceritakan itu mesti dia meminta ketulusan, gitu ya. Diminta untuk orang lain bisa membantu dia. Padahal tidak begitu gitu ya. Nah niku tingkatan paling angel ya. Abu Uthman Al-Khiri mengatakan ikhlas adalah pelupaan penglihatan makhluk dengan keabadian memandang Sang Maha Pencipta ya. Jadi dia melupakan pandangannya dengan mengutamakan memandang Sang Maha Pencipta. Jadi walaupun dia itu berhasil biyen bangun ngene wis iku ngono karep Gusti Allah itu karepku gitu. Tapi gak ono gitu. Mesti ono wong sing ngomong iku biyen dibangun oleh iki karena dia kepingin oleh nama dari orang itu gitu ya. Jadi kepingin dapat nama dari orang itu. Makanya kula guyoni wong iku lek iso ora keramat gantung tapi keramat agung gitu. Nek keramat gantung niku karoma karena ana sing dicantoli.
Jadi menteri begitu presiden ini mudun, melok mudun kabeh. Gak iso munggah dadi presiden. Gitu. Lah sing keramat agung itu masih dilereni, dia masih bisa naik terus. Lah itu sing keramat agung. Lah sing akeh mboten lek gak diangkat iki ora iso dadi. Iku jenenge keramat gantung gitu ya. Jadi keramat gantung. Makanya ketika terjadi dialog, ada anak itu selalu menceritakan tentang orang tuanya. Kemudian ditakoni, lah awakmu ya awakmu itu harus maju karena awakmu, bukan awakmu maju karena orang tuamu. Itulah menunjukkan bahwa Islam itu kemandirian itu diperlukan. Gitu. Jadi al-i'timadu 'alan nafsi asasun najah. Jadi kemandirian ya, itu dasar dari kesuksesan. Itu. Jadi kemandirian itu dasar dari kesuksesan. Tapi dalam kitab Syarah Hikam, al-i'timadu 'ala nafsi alamatul bu'si. Ya. Jadi oleh wong itu bersandar pada diri, orang bersandar kepada Allah, maka dia tanda-tanda tanda-tanda celaka. Pitune ten mriku. Jadi lek pendekatan syariat itu mandiri itu termasuk alamatun najah. Tapi lek pendekatan ketuhanan tasawuf maka itu menjadi tandane wong sing ora sukses itu ya. Nah, Hudzaifah al-Mar'isi berkata, ikhlas adalah penyamaan perbuatan-perbuatan hamba dalam aspek lahiriah dan batiniah. Jadi ini Hudzaifah al-Mar'isi mengatakan bahwa ikhlas itu penyamaan perbuatan-perbuatan hamba dalam aspek batiniah dan lahiriah. Jadi lahirnya begitu ya, dalamnya ya seperti itu, sudah tidak pernah diode-ode itu. Ya. Maka dikatakan juga bahwa ikhlas adalah apa yang dikehendaki al-haq dan yang dimaksudkan tujuan siddiq kebenaran. Maka pekan depan kita mengkaji tentang as-sidqu. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, niki menggambarkan perlunya penataan kondisi batin. Makanya kalau ikhlas itu diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dicintai, mesti kita niki kudu berusaha ya apa dicintai karo Gusti Allah. Maka di situ ada ayat kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kul in kuntum, kul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, lamun sliramu iku cinta marang Gusti Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Jadi melok Kanjeng Rasul. Yuhibbukumullah, maka dicintai kamu oleh Allah. Itu. Jadi kalau dicintai oleh Allah berarti kita akan diberi ikhlas. Kalau tidak, ya tidak. Makanya besok itu yang kebaikan kita ini kabeh dicatat karo malaikat. Tapi le persoalan ikhlas, malaikat gak tahu, gak bisa nyatet. Sing mengetahui hanyalah Allah. Itu yang mengetahui hanyalah Allah. Maka dia akan masuk di mana besok? Di surga Firdaus, apa surga Naim, apa surga Jannatul Ma'wa? Nah, kita tidak tahu, itu Gusti Allah. Itu diukur dengan kondisi batin seseorang ketika beramal di dunia. Itu. Makanya enten sing putus asa. Alas timbangan ini neraka di emperan di swarga mohon mboten napa-napa.
Jadi sing diuber niku namung emperane ya. Nggih. Terkadang juga ikhlas diartikan dengan kepura-puraan tidak tahu dari penglihatan macam-macam amal perbuatan. Pokoknya koyok wong gak pernah beramal sehingga koyok pura-pura gitu ya. Jadi koyok wong sing ora tahu beramal gitu. Jadi pokoknya apa sing tahu ditandangi tahun kemarin wis gak pernah diilingi gitu. Koyok-koyok gak tahu beramal gitu. Nah niki letoro ilmu sejarah nggih repot gitu. Jadi dulu sebelum tahun 90-an sejarah Kiai NU itu tidak pernah muncul gitu. Tidak pernah muncul gitu. Lah sekarang dimunculkan. Biyen tenggelam, makanya penulis sejarah itu biasa nulis sejarah apa jari awake. Ning kene Banten itu enten ulama pemimpin Toriko Syekh Yusuf Al-Makosari, kelahiran Bone, Sulawesi Selatan. Dia memimpin perang mungsuh Londo. Tapi gak tahu disebutno sapa pemimpinnya. Ya, dia itu pengikut Toriko apa, gak tahu disebutaken. Ya pokoknya disebutno pemberontakan petani Banten ngoten. Ya, padahal ada yang hilang di situ. Ya, makanya orang menceritakan sejarah itu tergantung wongi. Lah saniki niku dibuka kabeh. Itu tidak lain adalah tokohnya Syekh Yusuf Al-Makosari sing akhirnya dibuat karo Londo nanggone Ceylon, akhirnya dibuat tanggone Afrika Selatan dan Cape Town. Niki mriku enten makome Syekh Yusuf Al-Makosari. Lah itu barulah sekitar tahun 90-an mulai diungkap itu. Ya makanya saniki enten NU online, enten museum Nahdlatul Ulama macam-macam supaya ketok lah ngetokno iki apa ya ora ikhlas. Jadi iki dadi masalah. Lek wonge sing ngomong iku dadi ora ikhlas, tapi lek wong liya sing menceritakan itu gak apa-apa gitu. Jadi wonge sing nglakoni kok cerita, lah bareng sing ero cerita gak apa-apa. Kalau ndak diceritakan nanti dalam sejarah ndak ketok itu. Kaya wong iki kan sing gelem ya dicateti mboten ngoten. Makane kalau nanti nggak ada paman cerita nek dhewek iku tahu dadi laskar Hizbullah itu. Lah terus sampean mari merdeka ya leren nyambut gawe liya itu. Lho ya sampean kudu ngurus lek sampean iki tahu dadi laskar Hizbullah itu ya. Diurus berarti sampean iki oleh pensiun itu. Wis gak usah wis itu ya. Pensiun nyambut gawe ini sih mapan. Barang wis rada tuwa, nyambut gawe ini wis gak kuat, mulai diurus. Jadi begitu wafat ya oleh pensiun, oleh sangu itu. Itu saja nih persoalan begitu. Itu persoalan ikhlas, itu persoalan pribadi. Lek ana wong sing ngurusi iku bukan dia gitu. Niku bedane, Pak. Nggih. Nggih, nek wonten pertanyaan, monggo. Ini kurban itu penyerahannya harus dalam keadaan mentah. Ya. Jadi tidak dalam keadaan mateng. Ya, karena praktek Rasulullah begitu, ya. Jadi diserahkan dalam keadaan mentah itu. Tidak dalam keadaan mateng. Itu prinsip ya. Karena prakteknya Rasulullah nggih ngoten. Jadi prakteknya Rasulullah niku menyerahkan kurban ternaknya itu dalam keadaan mentah ya. Nah, kalau di sini disebutkan ada panitia ya.
Jadi panitia kurban ya, meminta kepada orang yang punya ya, hajat ya, dilibatkan apa ini, meminta dagingnya untuk dimasakkan kepada jamaahnya. Apakah itu boleh itu ya? Jadi ya boleh iku kanggo jamaah wis tak masakno itu ya. Pokoknya sudah diterima kepada orang itu dalam keadaan mentah. Soal sing masak sopo itu persoalan liya itu ya. Tapi jangan mari dibelet dimasak dhisik, diserahno wong yang berhak itu ya. Jadi diserahno kepada yang berhak itu ya. Lah soal sing berhak engko mara diserahno nang panitia pun kula nunut masak engko dimangan bareng ya ora apa-apa itu. Pun mari dibelet dimasak karo panitiane dibagi. Kemangan bareng kejaba lek ana wedhus kok wedhus napa tukune urunan ya. Dadi kaya di kantor ana anak pegawai 20 tuku wedhus regane 4 juta, 200.000-an. Iku duduk kurban. Iku sibhul kurban, menyerupai kurban. Lah, iku dibeli langsung dimasak kanggo panitia ya ora apa-apa. Jadi dibeli langsung dimasak karo panitia, kanggo panitia gitu. Supaya panitia ini melok menikmati pada saat itu. Itu kalau sibhul kurban itu ya. Nah kalau wingi niku enten panitia nglumpukno si oleh wong 6 kate tuku sapi. Niki angsal aku la tumbasaken sapi. Lho sapi iku kurban wong siji oleh. Maksimum wong 7 gitu. Lek 6 ya oleh gitu. Jadi sapi siji urunane wong 6 ku tidak kudu wong itu karena satu wong kurban sapi dhewean ya oleh itu malah itu lebih baik. Makanya kalau wingi enten tiyang nyerahaken sapi kula delok ki gedene sapi ini kula takokaken pira kira-kira regane lek ngene iki niki 20 juta gitu ya. Padahal sing umum sekitar 20-an tapi pribadi mboten dipun sebutaken namine pokoke kula kurban titip dan mriki dibagi den jamaah ngoten. Nggih. Nah, niku persoalan yang pertama nggih. Ya, jadi bagaimana menjaga ikhlas dari riya supaya dia akan bisa bercahaya. Jadi ngeten, kita niki mboten semerap sinten di antara kita ini yang diberi cahaya oleh Allah. Dan tidak tentu gitu ya. Makanya itu adalah gambaran kalau Anda kepingin bercahaya juga. Kalau seandainya Anda tidak diberi cahaya, tidak beri nur oleh Allah, maka salamono karo koncomu sak jamaah. Mbok menawa ana salah sijine kok awakmu ketularan bercahaya. Nah, maka bercahayanya itu ya. Itu apa mara metu kaya lampu ngeten iki? Nggih mboten, ya. Cahayanya itu ada seorang yang dia kalau melihat orang yang bercahaya itu lebih senang ya daripada biasanya. Berarti di situ ada cahaya gitu. Nah, kalau itu digandengi karo riya ya ora iso sing riya iku ya awake dhewe gitu. Lah kemudian bagaimana kita berkurban? Kita tidak mengetahui hewan kurban. Maka lebih baik kita ini kalau berkurban, karo panitiane dikandani, niki mungkin kurban jenengan ada disembelih, panjenengan kedah menyaksikan. Lek enggak ya difoto, untuk fotone dikirimno itu. Jangan zaman saniki kan ngoten. Ya. Jadi kalau kita titip panitia hendaknya menyampaikan
iki kurbane sapa ae dikandani kok jam sakmene dibeleh supaya ikut menyaksikan gitu. Makanya mengikuti prakteknya Nabi Ibrahim ajane lek tuku sapi niku padhe dikurbano mulai si napa cempe mulai si tas lahir umur 3 dina ta 5 dina dituku dirumati dhewe ya didusi dhewe dipakani dhewe engko lek wis poel loro dibeleh dhewe waduh lek ngene iki wis kadung cinta karo sapi ini kok ngoten beleh dhewe. Lah Nabi Ibrahim kan ngoten dan Nabi Ismail. Saking kepingine kagungan putra, begitu kagungan putra dheweke beleh dhewe gitu ya. Jadi niku makanya kalau kapan niku ketemu karo Cina Islam, suku Hui sing ten daratan Cina. Dan mriko niku lek kate beleh kurban wedhus nggih tuku wedhus cilik dirumati di omah ya ditusi ngoten ya dicaringno warung digolekno pakan sampai ro lirikane wedhus itu ya dikongkon beleh dhewe kuat gandhe kene iki lah itu lek tuku mari dibeleh sing beleh dudu dheke ya gak krasa apa-apa mek kelangan dhuwit ngoten to ya kalong duwike. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.